Saudara-saudara sekalian, saya punya seorang teman yang baru saja menyelesaikan doktornya di Universitas Gadjah Mada. Disertasinya sangat menarik. Apa itu? Dia mencoba mempelajari learning behavior dari seorang atau beberapa mahasiswa dengan cara mengolah data-data log file atau data-data catatan ketika yang bersangkutan menggunakan Learning Management System atau LMS. Ya, di Indonesia banyak sekali kampus sekolah-sekolah menggunakan LMS seperti Moodle, OpenEDX, dan lain sebagainya. Nah, komputer itu sebenarnya mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh seorang user kepada keyboard maupun ketikan pada mouse itu ya, itu semua tercatat sebenarnya oleh komputer. Bahkan kalau Moodle itu kita set semua parameternya, mouse itu sedang berjalan kemana, berapa lama, diklik di detik keberapa, itu semua bisa terekam. Demikian juga sentuhan-sentuhan keyboard. Misalnya ketika dia sedang menghadapi ujian, ada pertanyaan multiple choice, dia jawab A, kemudian ragu-ragu dia jawab C. Nah, ketika dia memencet A dan C, itu semua sebenarnya terekam oleh komputer. Dengan kata lain, semua interaksi manusia dengan komputer lewat keyboard, lewat mouse, dan lewat kamera, dan lain sebagainya, sebenarnya itu semua tersimpan. Ini adalah contoh domain ya, dari sebuah data yang bisa dipakai untuk mengetahui karakteristik belajar dari seseorang. Di tempat saya misalnya, saya melihat 70% dari mahasiswa saya itu biasanya belajarnya mendekati UTS UAS, itu baru peaknya tinggi itu. Ya, atau kemudian misalnya saya lihat ada satu video ya yang di menit ke-7 sama menit ke-10 itu diulang-ulang terus oleh mahasiswa saya. Artinya menit ke-7 dan menit ke-10 itu adalah materi yang sulit, yang kompleks. Sehingga ketika saya masuk ke kelas, saya akan menerangkan lagi menit ke-7 sampai menit ke-10 itu. Karena berdasarkan data tadi saya melihat banyak mahasiswa yang kebingungan di dalam menit-menit tersebut. Atau ketika di sekolah kita bisa melihat bagaimana anak-anak yang mengerjakan soal multiple choice misalnya. Banyak soal multiple choice itu yang baru dia jawab benar itu ketika dia mengubah jawaban dari yang pertama ke yang kedua. Artinya di situ ada proses berpikir. Karena mungkin yang pertama dia tebak dulu, kemudian masih ada sisa waktu, dia coba lagi balik ke soalnya, dan dia lihat ternyata ada yang salah atau kurang teliti sehingga dia pindahkan jawaban itu. Nah, pola-pola seperti ini kalau diolah, kita bisa tahu kecenderungan model belajar dari seorang siswa. Apakah siswa SD, SMP maupun mahasiswa, rules-nya kurang lebih sama. Bahkan dengan kemajuan kamera, saya bisa melihat apakah anak-anak enjoy menggunakan LMS yang kita buat bagi mereka atau tidak. Ya, nah disitulah kita bisa melihat bagaimana data-data yang begitu banyak bisa memetakan model gaya belajar siswa dan mungkin kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika sedang belajar menggunakan LMS kita. Jadi itu adalah salah satu pemanfaatan big data yang bersifat terbatas, data-data yang ada di LMS, data-data log file dari interaksi user dengan mesin komputer yang kita olah untuk mengetahui apakah siswa tersebut mengalami kesulitan, model belajarnya seperti apa, materi apa yang perlu mendapatkan penekanan, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.